Halo, apa kabar sahabat tangguh? Kami hadir membawa informasi upaya Indonesia dalam membangun ketangguhan bangsa menghadapi bencana. Disiarkan dari studio BNPB, inilah program Kilas Pekan. Kita mulai dari berita pertama. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Dr. Suharyanto, mendampingi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Provinsi Sumatera Barat pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2026. Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi antar lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri mengatakan fokus utama pemulihan diarahkan pada kembalinya aktivitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Rakor ini menyimpulkan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditopang oleh pendataan kerusakan multisektoral yang rinci, akurat, dan berbasis by name by address sebagai dasar perencanaan dan pencairan bantuan. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera Barat melalui kerja Satgas yang solid. Sinergi antar pemerintah pusat dan daerah serta elemen masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pemulihan Sumatera Barat yang tangguh dan berkelanjutan. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung wilayah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Kudus, Jepara, Pati hingga Demak pada pertengahan Januari 2026. Tiba di Jawa Tengah, Suharyanto langsung mengunjungi lokasi pengungsian di Aula Gedung DPRD Kabupaten Kudus yang menampung 697 jiwa. Pada kesempatan tersebut, Suharyanto berdialog langsung untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi serta menyatakan bahwa normalisasi daerah aliran sungai atau DAS Juwana menjadi perhatian utama dan merupakan solusi berkelanjutan. BNPB telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai terkait penanganan jangka panjang DAS Juwana sehingga diharapkan kejadian serupa tidak terjadi kembali di masa depan. Pada hari berikutnya, Suharyanto melakukan rapat koordinasi di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Dirinya menyampaikan 3 pesan utama, antara lain penanganan masyarakat terdampak bencana harus dilakukan secara maksimal, khususnya terkait penyediaan lahan untuk relokasi tempat tinggal bagi warga yang rumahnya rusak akibat bencana. Kemudian Suharyanto menekankan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat serta percepatan perbaikan akses mobilisasi di lokasi terdampak. Selain itu, Kepala BNPB juga melakukan rapat koordinasi bersama unsur pemerintah Kabupaten Pati, mengunjungi pos pengungsian, serta menyerahkan bantuan di Balai Desa Sidoharjo, Kecamatan Pati. Rombongan BNPB juga bertolak menuju Desa Gajah, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk langsung melihat upaya pemompaan di salah satu titik yang menyebabkan luapan air sungai di kawasan tersebut. Pada penanganan bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor, BNPB telah memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Tak hanya itu, dukungan personil untuk penguatan pos komando serta operasi modifikasi cuaca atau OMC digelar untuk mengoptimalkan penanganan bencana khususnya di wilayah Kudus, Pati, Jepara, dan Demak. BNPB memperkuat penanganan banjir di Jakarta melalui pemantauan langsung dan penyerahan dukungan bantuan logistik. Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, memantau langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Rawat Rate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2026. Andi Eviana didampingi BPBD Provinsi DKI Jakarta melakukan koordinasi operasional dan pengecekan kebutuhan warga yang mengungsi di tenda darurat.
Tujuannya agar data sesuai kondisi lapangan dan penyaluran bantuan tepat sasaran. BNPB menyalurkan bantuan logistik ke sejumlah titik pengungsian dan pemukiman terdampak, antara lain di pos pengungsian di lapangan PT United Tractor dan di RT 15 RW 4 Kelurahan Rawaterate. Sebanyak 140 paket sembako diserahkan kepada warga terdampak. Usai pemantauan dan penyaluran bantuan, Andi Eviana mengikuti rapat operasi modifikasi cuaca atau OMC di Posko Halim Perdana Kusuma untuk memperkuat koordinasi lintas bidang dalam pengendalian curah hujan dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi di Jabodetabek. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati melakukan rapat koordinasi dan menyerahkan dukungan bantuan logistik guna mendukung penanganan bencana banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026. Rapat koordinasi yang dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Bekasi dihadiri oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi dan sejumlah perangkat pemerintah Kabupaten Bekasi. Pada akhir rakor, Raditya Jati secara simbolis menyerahkan bantuan dukungan peralatan dan permakanan kepada BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun rincian bantuan meliputi sembako 200 paket, makanan siap saji 200 paket, air mineral 100 dus, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, terpal 200 lembar, alat kebersihan 100 paket, dan geobag 500 buah. Selanjutnya, Raditya bersama rombongan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi terdampak banjir, yaitu Desa Sukajadi, Sukamulyo, dan Sukamekar. Berdasarkan hasil tinjauan, diketahui banjir di Kabupaten Bekasi disebabkan oleh buruknya drainase dan limpasan air sungai. Kedepan, normalisasi sungai menjadi rencana tindak lanjut guna memitigasi kejadian serupa di kemudian hari. BNPB terus memberikan pendampingan dan dukungan sumber daya untuk percepatan penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto bersama Menteri Dalam Negeri turun langsung ke lapangan guna memastikan pelaksanaan penanganan darurat berjalan baik. Pada tanggal 21 hingga 23 Januari 2026, Kepala BNPB bersama Menteri Dalam Negeri melakukan roadshow ke wilayah terdampak di Provinsi Aceh, dimulai dari Kabupaten Pidijaya, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Langsa, dan terakhir di Kabupaten Aceh Tamiang. Kegiatan ini terfokus pada pemantauan fasilitas publik dan sektor vital, termasuk fasilitas pendidikan, pemukiman warga, serta infrastruktur pendukung yang terdampak. Kehadiran langsung para pemimpin ini memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung percepatan penanganan dampak bencana secara terpadu. Rangkaian kegiatan ini menegaskan komitmen BNPB untuk hadir di tengah masyarakat dan memastikan seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan, berjalan efektif dan berkelanjutan. Merespon peringatan dini cuaca ekstrim di sebagian besar wilayah Pulau Jawa yang dikeluarkan oleh BMKG, BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau yang biasa disebut OMC. Operasi ini merupakan upaya mitigasi risiko bencana hidrometeorologi basah dan dilaksanakan terpadu dengan kerjasama lintas lembaga bersama BMKG, BPBD, dan TNI Angkatan Udara. Operasi modifikasi cuaca merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna mereduksi curah hujan tinggi yang diperkirakan mengguyur wilayah Jawa Barat dan Jakarta pada periode dasarian kedua dan ketiga bulan Januari 2026. Operasi modifikasi cuaca area Jakarta dan Jawa Barat telah dilaksanakan sejak 12 Januari 2026 dengan mengerahkan total 6 armada pesawat.
BNPB mengerahkan 4 pesawat Cessna Caravan, sementara BPBD DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing mengerahkan CASA 212. Operasi ini dikoordinasikan dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dan Lanut Husein Sastra Negara Bandung. Selain OMC di wilayah Jabodetabek, BNPB juga masih melaksanakan operasi modifikasi cuaca di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Tengah. Di provinsi terdampak banjir dan longsor Sumatera, BNPB menyiagakan masing-masing provinsi 1 unit pesawat. Sementara itu, untuk operasi penanganan darurat Jawa Tengah, 2 unit pesawat karavan beroperasi dari Lanut Ahmad Yani, Semarang. Operasi modifikasi cuaca di wilayah tersebut merupakan operasi pengeringan wilayah terdampak banjir dan longsor dengan tujuan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana seperti perbaikan tanggul, pembersihan lingkungan, dan pembangunan huntara. Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam peresmian hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Sumatera Barat pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Peresmian hunian sementara dilakukan secara serentak di 4 kabupaten, yaitu Agam, Padang Pariaman, 50 kota, dan pesisir selatan. Kegiatan dipusatkan di Huntara Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, sementara 3 kabupaten lainnya mengikuti peresmian secara daring dari lokasi masing-masing. Pembangunan hunian sementara ini merupakan bagian dari percepatan pemulihan pasca bencana, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal yang aman dan layak. Dalam peresmian tersebut, Kepala BNPB bersama Menko PMK dan Mendagri secara simbolis menyerahkan kunci hunian sementara kepada perwakilan penerima manfaat serta dana tunggu hunian atau DTH kepada masyarakat terdampak. Kepala BNPB menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara menjadi prioritas dalam masa transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan dan diharapkan dapat menjadi solusi awal bagi masyarakat untuk tinggal dengan aman sembari menunggu pembangunan hunian tetap. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Dr. Suharyanto mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi lokasi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Rombongan melihat secara langsung kondisi wilayah terdampak bencana, memastikan kebutuhan dasar para pengungsi termasuk logistik dan layanan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah yang terjadi. Gibran menyebut bahwa saat ini pemerintah telah mengerahkan sumber daya maksimal dalam upaya pertolongan dan pencarian korban. Pemerintah pusat melalui BNPB akan mendukung penuh terkait kebutuhan masyarakat terdampak sampai kondisi pulih. Sejalan dengan upaya pencarian pertolongan, perlindungan, dan pelayanan bagi para pengungsi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam penanganan bencana ini, pemerintah mengerahkan 5 klaster utama yang bekerja secara terkoordinasi di lapangan, yaitu klaster SAR, kesehatan, logistik, perlindungan pengungsi, dan pemulihan. Kolaborasi antar lintas kementerian dan lembaga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat kebencanaan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Aditya Jati
menjadi pembicara pada kegiatan diskusi keagamaan bertajuk Penanggulangan Bencana dengan Ekoteologi yang diselenggarakan oleh Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal di Masjid Istiqlal Jakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2026. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar dalam sambutan pembukaan menegaskan ekoteologi harus diterjemahkan secara utuh hingga menyentuh ranah akidah, syariah, dan etos sehingga perawatan alam menjadi kesadaran kolektif berbasis iman. Lebih lanjut, Raditya Djati menyampaikan BNPB mendorong pendekatan mitigasi berbasis masyarakat melalui program Desa Tangguh Bencana, inovasi teknologi seperti sistem Inaris untuk pemetaan risiko real-time, serta penguatan peran lembaga keagamaan sebagai pusat edukasi kebencanaan. Muzakaroh juga menyoroti fakta bahwa kerusakan lingkungan dan bencana banyak dipicu oleh ulah manusia, sehingga diperlukan perubahan paradigma dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan kelestarian alam. Dalam relasi antar Tuhan, alam, dan manusia, keseimbangan alam merupakan prasyarat utama terciptanya hubungan yang harmonis. Alam diciptakan bukan semata untuk dieksploitasi, melainkan untuk dipelihara dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam kerangka amanah ilahi. Pada titik inilah manusia dihadapkan pada pilihan moral dan spiritual menjadi penjaga yang merawat keseimbangan ciptaan, memanfaatkan alam secara bijak, atau justru bertindak sebagai perusak yang mengingkari tanggung jawabnya. Kesadaran akan posisi manusia sebagai khalifah menegaskan bahwa menjaga keseimbangan alam adalah bagian integral dari ibadah dan tanggung jawab kemanusiaan. Sahabat Tangguh, demikian giat pelayanan publik BNPB minggu ini yang kami rangkum dalam program Kilas Pekan. Mewakili seluruh tim yang bertugas dari studio BNPB, saya Ade Irmawan undur diri. Sampai jumpa di Kilas Sepekan berikutnya. Salam Tangguh.